G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. G20 sendiri memainkan peran penting dalam kerjasama ekonomi dan pembangunan dunia dalam memfasilitasi diskusi ekonomi global, di mana para pemimpin ekonomi dunia bertemu untuk membahas isu-isu seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi, dan inovasi. Forum ini berperan dalam berkoordinasikan kebijakan ekonomi termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi keuangan, guna mencegah ketidakseimbangan ekonomi global dan mempromosikan pertumbuhan yang stabil. Selain itu, G20 berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan infrastruktur di negara-negara berkembang, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan SDGs dari PBB. G20 juga mendorong liberasi perdagangan dan investasi untuk menciptakan pasar global yang lebih terbuka dan adil, serta bekerja sama dengan lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO untuk memperkuat sistem keuangan global. Selain itu, G20 mempromosikan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan membahas isu-isu lingkungan termasuk perubahan iklim yang dengan mendorong negara-negara anggotanya untuk berkomitmen pada pengurangan emisi karbon dan transisi ke energi terbarukan. Dalam situasi krisis global seperti pandemi COVID-19 kemarin, G20 juga berperan dalam memfasilitasi kolaborasi internasional dalam pengadaan dan distribusi vaksin, serta memberikan dukungan ekonomi bagi negara-negara yang paling terdampak. Dengan peran-peran ini, G20 berfungsi sebagai kekuatan pendorong bagi kerjasama ekonomi dan pembangunan dunia, memfasilitasi dialog dan aksi bersama untuk mengatasi tantangan global dan mempromosikan kesejahteraan bersama. Negara-negara Asia Pasifik sendiri memiliki peran yang signifikan dalam G20, baik dari segi ekonomi maupun politik, karena kawasan ini mencakup beberapa ekonomi terbesar di dunia. Berikut yang akan aku jelasin ini adalah peran utama negara-negara Asia Pasifik di G20. Yang pertama itu ada kontributor pertumbuhan ekonomi global. Negara-negara Asia Pasifik itu kayak Cina, Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. Mereka berkontribusi besar dalam menciptakan permintaan global, perdagangan internasional, dan investasi lintas batas, serta mempengaruhi dinamika ekonomi global dengan kebijakan ekonominya. Lalu ada pemimpin dalam inovasi dan teknologi. Beberapa negara Asia Pasifik, terutama Jepang, Korea Selatan, dan Cina, berada di garis depan inovasi teknologi dan digital. Mereka membawa perspektif baru dalam diskusi G20 tentang transformasi digital, ekonomi berbasis teknologi, dan adaptasi terhadap revolusi industri 4.0. Lalu yang ketiga ada mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Negara-negara Asia Pasifik aktif dalam mempromosikan agenda pembangunan inklusif dan berkelanjutan di G20 dengan fokus pada pengurangan ketimpangan, peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Misalnya, Indonesia sering mendorong inisiatif untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif keuangan di kawasan Asia Tenggara. Lalu ada pemimpin dalam penanganan perubahan iklim. Negara-negara Asia Pasifik juga berperan penting dalam upaya global untuk menangani perubahan iklim. Mereka berkontribusi dalam pengembangan teknologi energi terbarukan dan upaya pengurangan emisi. Misalnya, Jepang dan Korea Selatan memiliki target ambisius untuk mencapai net zero emission. Sementara Cina berkomitmen untuk mencapai puncak emisi pada tahun 2030. Lalu yang terakhir ada menguatkan sistem perdagangan global.
Dengan menjadi rumah bagi beberapa pusat perdagangan terbesar di dunia, negara-negara Asia Pasifik aktif mendorong kebijakan yang mendukung perdagangan bebas dan sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan adil. Ini termasuk menekan proteksionisme dan mendorong akses pasar yang lebih baik bagi negara-negara berkembang.